Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica. Saya dari kelas 634B25. Pertama-tama saya menghormati dengan Ibu Pengurusan Penghapus Statistika Deskriptif dan Pengolahan Data, yaitu Ibu Sulistiyah Eskom Mkom. Di sini saya ingin menjelaskan studi kasus dari penyajian data, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data kelompok. Dan berikut data yang saya buat, yaitu studi kasus dengan data yang sebagai berikut. Ditentukan nilai, yaitu yang diminta adalah mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, modus, kuartil 1 dan kuartil 3, desil 8, persentil 50, rentang kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan koefisien varians. Untuk mencari FIXI bisa dicari dengan sama dengan frekuensi dikali XI. Dan untuk data selanjutnya tinggal kita drag saja sampai ke bawah untuk mendapat nilai dari FIXI. Untuk yang pertama yaitu kita harus mencari mean, yaitu dengan nilai rata-rata. Di sini ada dengan data nilai dan frekuensinya. Untuk mencari mean yaitu nilai rata-rata dengan rumus sigma Fi dikali Xi per N. Untuk mencari Xi kita bisa dengan cara rumus, yaitu sama dengan K kurung 40 ditambah 49 tutup kurung dibagi 2. Dan untuk data selanjutnya kita bisa di-drag saja sampai ke bawah untuk mendapatkan data yang lainnya. Untuk mencari mean dari rumus tersebut bisa didapatkan FIXI-nya yaitu 2920 per N, yaitu N-nya 40 dari total jumlah frekuensi. Jadi 2920 per 40 sama dengan 7 untuk nilai data dari mean. Dengan total 2920 per 40 sama dengan 73, berarti nilai rata-rata ada di sebelah 70 sampai 79. Untuk yang tahap kedua yaitu mencari nilai median atau disebut dengan nilai tengah. Dari nilai median ini kita harus mencari FK-nya. Untuk mencari FK-nya itu yaitu dari kolom pertama awal yaitu frekuensi, di mana kolom pertama itu 2. Dan untuk selanjutnya yaitu kelompok bagian kolom 2, kita tinggal tambahkan saja FK-nya ada 2 ditambah frekuensi yang kedua atau kolom yang kedua 5. Dan untuk data selanjutnya kita tinggal drag saja untuk data yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu median dengan nilai tengah dengan rumus yaitu TB plus N per 2 dikurang sigma FK dibagi FM dikali P. Yang harusnya kita cari dahulu yaitu letak mediannya. Letak median yaitu N per 2 dapat dari 40 total frekuensi dibagi 2 sama dengan 20. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah mencari letak median yaitu 20, berarti ada di posisi di tabel keempat, yaitu dengan nilai pertama 70 sampai 79, karena letaknya sudah di posisi 20. Nah, untuk mencari median, terlebih dahulu kita harus mencari nilai TB-nya. TB. Yaitu sama dengan nilai awal 70 dikurang 0,5. 69,5. Karena kita sudah mencari TB-nya yaitu 69,5, kita masukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu dengan TB-nya 69,5 ditambah N per 2, yaitu sudah ketemu 20, kita masukkan dikurang 17 FK-nya ini. Kenapa 17? Karena kita nilai tengahnya itu di FK-nya ada di 27.
dengan rumusnya kalau mencari FK itu harus sebelum dari 27 dalam tabel ini, dalam kolom ini. Berarti kita taruh sebelumnya yaitu 17 per 10 frekuensi mediannya itu di angka 10 dikali 10 sama dengan yaitu 69,5 ditambah 30 per 10 sama dengan 3 sama dengan 69,5 ditambah 3 sama dengan 72,5. Inilah nilai dari nilai tengah median. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari nilai modus, yaitu nilai yang paling terbanyak dengan jumlah frekuensi yang terbanyak. Untuk mencari nilai modusnya itu ada beserta rumusnya yaitu TB plus D1 per D1 tambah 2 dikali P. Untuk awalnya kita harus mencari nilai TB-nya dahulu. Mencari TB dari mana? TB yaitu dari kolom pertama yaitu 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 untuk nilai TB tersebut. Setelah sudah mendapat nilai TB yaitu 59,5, kita masukkan ke dalam rumus modus yaitu TB-nya 59,5 ditambah D1. D1 itu karena diletakkan kita frekuensi di tengah, kebanyakan modusnya 12 dikurang 3 sebelum frekuensi yaitu 9. D1 plus 2. D2-nya itu dapat dari 12 dikurang 10 setelah dari nilai frekuensi. Dikali 10. P-nya itu yaitu dari jarak 60 ke 69 yaitu 10. Sama dengan 59,5 ditambah 90 per 11 yaitu sama dengan 59,5 ditambah 8,18 sama dengan 67,68. Untuk hasil modus yaitu 67,68 berarti ada di tabel ketiga di antara 60 dan 69 yaitu 67,68 dengan frekuensi 12. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari kuartil yaitu kuartil 1 dengan rumus IN per 4. Kuartil 1 itu yang kita cari adalah I-nya 1, N-nya itu total frekuensi yaitu 40 per 4 sama dengan 10. Berarti kuartil kita yang ke-1 ada di sebelah tabel 3 yaitu dekan 17 karena dia 10, dari 10 ke 17. Untuk mencari kuartil 1 kita juga perlu untuk mencari TB-nya yaitu TB sama dengan 60 karena letak kuartil satunya ada di 60 dikurang 0,5. Untuk hasil TB-nya yaitu 59,5. Untuk rumus kuartil 1 yaitu sama dengan TB ditambah 1 per 4N dikurang FK dikali P per FM yaitu frekuensi dalam mediannya. Dari rumus ini kita masukkan dari data-data tersebut. Dari rumus tersebut kita masukkan kembali ke dalam angka-angka yang di sini. Untuk TB-nya yaitu 59,5 ada di sini ditambah 1 per 4N itu temuin dari hasil yang tadi kita temui yaitu 10 dikurang 5 dikarenakan kita dapat kuartil 17 sebelum dari kuartil 1 yaitu 5 per 12. 12 itu dari nilai frekuensi dalam kuartil 1 dikali 10. Sama dengan 59,5 ditambah 50 per 12 sama dengan 59,5 ditambah 4,16. Hasil dari 50 per 12 sama dengan 63,66. Ini adalah nilai kuartil pertama yang ada di tabel urutan ketiga. Selanjutnya yaitu kita mencari kuartil ketiga. Kuartil ketiga dengan rumus yang sama yaitu I sama dengan I N per 4. Ketiganya yaitu 3, I-nya 3, 40 dari total frekuensi per 4
sama dengan 120 bagi 4 yaitu 30. Berarti kuartil ketiga di posisi di antara nilai 30, berarti ada di 35. Berarti dalam tersebut kuartil 3 ada di posisi kolom kelima yaitu dengan nilai 80 ke 89. Karena kita sudah mencari dapat nilainya 30 untuk kuartil 3, kita harus mencari dengan nilai TB-nya untuk rumus selanjutnya. Dengan TB yang rumus TB yaitu sama dengan, karena posisi ada di angka 80 yaitu 80 dikurang 0,5 sama dengan 39,5 untuk TB-nya. Untuk kuartil 3 dengan rumus yaitu TB plus IN per 4 dikurang FK per FM dikali P. Dalam kuartil 3 dengan rumus tersebut kita masukkan data-data sini, masukkan ke dalam rumus yaitu kuartil 3 sama dengan 79,5 dari TB ditambah 30 dikurang 27 per 8 dikali 10. 30-nya dapat dari yang kita hitung tadi ini 30. 2 dikurang 27 angka sebelum kuartil FK-nya yaitu 27 dibagi 8 dengan nilai frekuensi 8 dikali 10 sama dengan 79,5 ditambah 30 kurang 27 3 dikali 10 30 per 8 sama dengan 79,5 ditambah 3,75 sama dengan 83,25 untuk kuartil 3. Untuk desil 8, kita akan mencari desil 8 dengan rumus I N per 10. D8 itu desilnya 8, yaitu 8. 40 per 10. N-nya dapat dari 40, total frekuensi per 10, sama dengan 8 kali 40, yaitu 320, dibagi 10 sama dengan 32. Berarti terletak dalam desil 8 itu ada di tabel kelima dengan frekuensi 32. Untuk melanjutkan rumus berikutnya, berarti kita harus mencari dengan TB-nya dulu. TB sama seperti rumus sebelumnya, yaitu ada di posisi tabel kelima yaitu 80. Jadi sama dengan 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5 untuk TB desil ke-8. Untuk desil 8 dengan rumus TB ditambah IN per 10 dikurang FK per FM dikali P. Dalam rumus ini kita masukkan dalam data-data tersebut ke dalam rumusan jawabannya. Untuk desil 8 dari rumus tersebut kita masukkan dalam angka-angka tersebut, yaitu dengan rumus TB yaitu 79,5 ditambah 32 dikurang 27 per 8 dikali 10. 32 dari FK-nya itu dari yang kita hitung tadi 32 dikurang 27 sebelum dari frekuensi FK-nya yang kita dapat yaitu 32 berarti 27 per 8 yaitu 8 itu frekuensi dikali 10 sama dengan 79 ditambah 32 kurang 27 adalah 5 dikali 10 50 per 8 sama dengan 79,5 ditambah 6,25 hasil dari 50 per 8 sama dengan 85,75. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari persentil 50 dengan rumusnya P50 sama dengan IN plus 100. Dalam rumus tersebut kita akan mencari P50 dahulu yaitu 50 40 per 100 sama dengan 2000 per 100 sama dengan itu jawabannya 20.
40 dari frekuensi total, 100 dari rumus. Jadi dari 50 kali 40 yaitu 2000 per 100 sama dengan 20. Berarti persentil 50 berada di sekitar tabel keempat, yaitu sekitaran 20 sampai ke 27. Untuk selanjutnya, untuk kita memulai masuk ke rumus selanjutnya itu kita harus mencari TB-nya sama seperti rumus sebelumnya, yaitu TB sama dengan 70 dikurang 0,5. 70 dikarenakan dari persentil 50 yaitu 20 ada di sekitar di 27, antara 20 sampai 27 yaitu di tabel 70. Maka 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Untuk rumus persentil 50 dengan rumus yaitu TB plus IN per 100 dikurang FK per FM dikali P. Dari rumus tersebut kita masukkan data-data berikutnya ke dalam gabungan rumus tersebut untuk mengetahui persentil dari 50. Dalam persentil 50 yang rumuskan yang tadi saya sebutkan dimasukkan ke angka-angka data tersebut, maka dalam rumusnya yaitu TB-nya 69,5 ditambah 20 kurang 17 per 10 kali 10, 20 dapat dari yang hitungan tadi ada di awal, dikurang 17 dapat dari sebelum nilai dari yang 20 yaitu dia letak 27 yaitu sebelumnya 17 dikurang 10 frekuensinya yaitu letaknya 10 sama dengan 69,5 dari 20 kurang 17 adalah 3 dikali 10 30 per 10 sama dengan 69,5 ditambah 3 sama dengan 72,5. 7,25 ini yaitu adalah persentil dari 50. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai rentang dari data tersebut. Rentang itu dengan rumusnya yaitu batas atas kelas dikurang batas bawah kelas. Dimana dengan nilai yang XI-nya kita yang sudah cari dari yang awal kita masukkan, yaitu batas atas kelasnya itu ada di 94,5 nilai data tinggi XI dikurang dengan 44,5 nilai XI yang terendah sama dengan 94,5 dikurang 44,5, hasilnya adalah 50. Selanjutnya yaitu kita akan mencari rentang kuartil dengan rumus rentang kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Sebelumnya kita sudah menghitung untuk Q1 dan Q3-nya. Untuk Q3-nya yaitu dengan total 83,25 dikurang Q1-nya 63,6 sama dengan 19,59 untuk rentang kuartilnya. Untuk selanjutnya yaitu hitungan simpangan kuartil. Simpangan kuartil dengan rumus 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Dari Q1 dan Q3 juga kita sudah menghitungnya, tinggal dimasukkan saja yaitu 1/2 dikali 83,25 hasil dari Q3 dikurang 63,6 hasil dari Q1 sama dengan 1/2 dikali 19,59 sama dengan 9,79 hasil dari simpangan kuartil. Untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus melengkapi tabel pada berikut yang sudah saya sediakan. Dan untuk bagian XI dan FIXI, saya sudah menghitungnya di rumusan sebelumnya. Jadi kita taruhkan saja yang sudah kita hitung. Lalu sekarang kita akan mencari nilai X bar. Setelah kita sudah menghitung XI dan FIXI, lalu kita akan mencari X barnya. Untuk mencari nilai X bar itu yaitu dapat dari total FIXI 2920 dibagi total dari frekuensi yaitu 40
Lalu untuk data berikutnya kita tinggal drag saja. Setelah kita sudah menghitung dari X bar, lalu kita akan menghitung XI dikurang X bar. Untuk mendapat hasilnya, ya karena hasilnya itu minus, jadi kita pakai dengan rumus sama dengan ABS buka kurung XI dikurang X bar. Lalu dengan hasil seperti ini kita drag saja untuk mendapat hasil kolom berikutnya. Setelah kita menghitung dari XI dikurang X bar, lalu untuk kolom selanjutnya itu kita mencari XI dikurang X bar pangkat 2, yaitu dengan rumus sama dengan 28,5 dengan simbol seperti ini dikali 2. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dan untuk data yang berikut kolomnya kita tinggal drag saja. Untuk selanjutnya kita akan menghitung dari FI dikali XI dikurang X bar dengan rumus yaitu FI-nya yaitu frekuensinya 2 dikali XI dikurang X bar yang sudah kita hitung yaitu 28,5. Setelah muncul seperti ini kita drag saja sampai ke bawah untuk menghitung nilai tabel berikut. Setelah kita menemukan hasil dari FIXI dikurang X bar, lalu untuk selanjutnya kita akan menghitung FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2, itu dengan cara sama dengan FI-nya yaitu frekuensinya 2 dikali XI dikurang X bar yaitu pangkat 2 sudah kita hitung. Lalu untuk menghitung tabel selanjutnya, kolom selanjutnya itu kita tinggal drag saja. Setelah kita drag akan muncul dari data FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Lalu dengan hitungan seperti inilah kita sudah menghitung untuk tabel lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus dari simpangan rata-rata. Setelah kita menghitung simpangan rata-rata pada tabel berikut, kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata yaitu sigma FI dikali XI kurang X bar per N. Jadi dari untuk total yang FI XI dikurang X bar, kita sudah ketemu hasil totalnya yaitu 429 dibagi 40, yaitu dari nilai N adalah total frekuensi sama dengan 10,725. Inilah hasil dari total simpangan rata-rata. Setelah kita sudah menghitung simpangan rata-rata, yaitu kita akan menghitung simpangan baku. Untuk simpangan baku tabelnya masih yang sebelumnya kita sudah isi sebagai berikut. Lalu kita akan memasukkan dalam rumus simpangan baku yaitu sigma akar kuadrat dari FI kali XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Dari total yang FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 itu ya itu sudah ada di sini 773 dibagi N. N itu dari total frekuensi lagi dikurang 1 yaitu 39 sama dengan 168,92 akar. Hasil dari akar 168,92 yaitu 12,99 untuk nilai dari simpangan baku. Lalu untuk selanjutnya kita akan menghitung koefisien varian. Dari tabel tersebut yang kita sudah hitung, kita masukkan saja ke dalam rumus koefisien varians, yaitu dengan rumus standar deviasi per rata-rata dikali 100. Standar deviasi itu dapat dari yang tadi simpangan baku kita yang sudah cari, yaitu 12,99 dibagi 73 dari nilai rata-rata atau X bar tadi yang kita sudah hitung, dikali dengan 100% sama dengan 0,17%.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi saya. Terima kasih.